benda yang akan membantu atau yang akan mempermudah pekerjaan manusia ya. Jadi di saat mereka berpikir, mereka memaknai, mereka melihat lingkungannya, mereka belajar dari situasi yang dia lihat secara empiris, kemudian mereka merumuskan apa yang menjadi temuan-temuan itu yang akan membantu aktivitas mereka sehingga mereka menciptakan suatu benda, entah itu yang memiliki fungsi secara teknis maupun fungsi secara manual dan konvensional, ya. Jadi dari gagasan berwujud hasil nyata benda, ya. Dan dalam prosesnya itu ada aktivitas-aktivitas yang menyertai proses melahirkan cipta atau karya tersebut. Nah, apakah perbedaan antara kebudayaan, peradaban, dan budaya? Secara kata benda, budaya itu merupakan, eh, bentar ya, budaya itu merupakan adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses pembelajaran atau melalui proses pendidikan dan edukasi. Ya, jadi cara orang mengenal kebudayaan itu adalah cara mereka bisa survive, cara mereka bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungannya, mengembangkan dirinya sehingga apa pengalaman yang mereka dapatkan itu mereka bisa wariskan melalui ilmu pengetahuan atau melalui local wisdom atau kearifan lokal. Dalam bentuk nomina, kebudayaan itu bersifat kebiasaan, ya, bersifat kebiasaan. Lalu ada suatu istilah yang berkembang di masyarakat yang disebut dengan budaya merokok, budaya korupsi itu bukan kebudayaan, itu kebiasaan. Sesuatu hal didefinisikan sebagai kebudayaan ketika mereka terikat oleh norma dan moralitas yang mengatur baik buruknya suatu kebiasaan. Nah, ketika kebiasaan yang baik itu terpola dan terkonstruksi dan juga dijadikan sebagai suatu ideologi dalam masyarakat, dan melahirkan produk hukum yang mengikat, mengontrol, dan mengendalikan tatanan masyarakat, barulah dikatakan sebagai budaya. Karena budaya tidak terlepas dari norma dan sistem sosial. Nah, kebudayaan secara sifat, ya, itu adalah suatu gejala yang dapat berubah, dinamis, mampu menyesuaikan dengan waktu. Dan setiap perjalanan waktu, budaya bertransformasi dan memberikan makna bagi masyarakatnya. Lalu ketika budaya itu dibina melalui suatu pendidikan, menjadi budaya yang unggul, memiliki suatu pencapaian yang sangat revolusioner, yang sangat mutakhir, yang mampu menjadi kiblat bagi budaya-budaya yang lain, atau menjadi budaya inferior yang ditiru oleh dunia, maka itulah yang disebut dengan peradaban. Nah, sehingga peradaban itu didefinisikan sebagai kebudayaan yang tertinggi berasal dari suatu masyarakat yang beradab. Nah, masyarakat yang beradab itu definisinya seperti apa? Definisi masyarakat beradab itu ketika di dalam konstruksi masyarakatnya mereka membina mitos, mereka membina ideologi yang mengatur, dan mereka membina sebuah norma yang sangat ditaati sebagai suatu konsensus sosial. Nah, menurut Kruber dan Lacan, dia mengatakan bahwa kebudayaan terdiri dari pola-pola, baik yang tersurat secara denotatif maupun yang tersirat secara implisit, yang diperoleh dan disebarkan melalui simbol-simbol yang merupakan pencapaian yang khas dari kelompok manusia. Kita membaca aksara lontara ini merupakan simbol. Simbol yang bisa mewakili pesan yang akan disampaikan antar masyarakat, termasuk perwujudannya dalam bentuk artefak. Nah, adapun inti penting dari kebudayaan, yaitu gagasan-gagasan tradisional, terutama nilai-nilai yang melekat. Nah, kalau kita mengatakan apakah adat istiadat itu adalah budaya, ya dia budaya. Walaupun dia berada di benak dan tidak tampil secara konkret, tetapi adat istiadat itu bisa terlihat dalam bentuk aktivitas masyarakat.
cara mereka mengenang dan juga merayakan suatu peristiwa atau momentum yang menurutnya sangat bersejarah atau sangat representatif dari suatu pandangan mereka. Di satu sisi, budaya ini juga dapat dianggap sebagai produk tindakan dan juga elemen-elemen yang pengkondisi dari tindakan selanjutnya. Jadi tindakan selanjutnya itu bisa direkonstruksi melalui kebudayaan. Adapun ide dan tindakan budaya yang tadi pada slide pertama itu yang melahirkan artefak itulah yang disebut dengan budaya material seperti baju yang kita pakai, ya. Nah, apa bedanya ilmu pengetahuan budaya dan ilmu pengetahuan sosial? Ilmu pengetahuan budaya itu karakter komunitas terbatas sampai pada materialistik. Nah, jadi kaitannya antara ilmu budaya dengan ilmu pengetahuan sosial, kalau ilmu pengetahuan sosial itu relasi antar individu dengan kelompok, ada interaksi. Sedangkan budaya itu mulai dari ide-ide seseorang yang terdapat pada naskah-naskah, kebendaan mereka, maupun tindakan-tindakan mereka yang maupun bersifat perseorangan, baik bersifat perorangan maupun bersifat kelompok, ya. Jadi budaya itu dimulai dari akal, dimulai dari gagasan mereka, ide mereka, ada aktivitas untuk membangun hubungan sosial, dan aktivitas hubungan sosial itulah yang diterjemahkan dalam ilmu pengetahuan sosial atau sosiologis. Dalam penelitian tugas akhir, biasanya ilmu pengetahuan sosial itu berangkat dari fenomena, lalu dihubungkan dengan arsip atau dokumen. Sedangkan dari ilmu pengetahuan budaya itu berangkat dari dokumen atau benda-benda bersejarah, kemudian dihubungkan dengan fenomena dan juga relasi yang ada di masyarakat. Apakah perwujudan kebudayaan itu? Yang pertama yaitu gagasan atau pikiran atau idea. Yang kedua itu tingkah laku atau behavior. Yang ketiga itu artefak. Nah, yang dimana ilmu budaya itu merupakan gagasan atau makna yang dapat diangkat, diungkap, ditarik dari teks, kemudian bisa juga diterjemahkan dari ekspresi interaksi atau bahkan ditafsirkan atau diinterpretasi dari benda-benda yang disebut artefak. Nah, sebelum saya berlanjut ke teks ke slide selanjutnya, saya lupa mencantumkan di sini apakah perbedaan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan budaya? Kalau ilmu pengetahuan alam itu menerjemahkan dan menjelaskan hukum-hukum alam disebut dengan enklaren. Dia hanya menjelaskan, ya. Nah, dan ilmu pengetahuan alam itu adalah ilmu pasti. Ketika kita memasak air di bejana di daerah kutub dalam intensitas tertentu, macam 80 derajat, pasti air itu akan mendidih. Sama halnya kalau kita memasak di khatulistiwa di daerah tropis dalam suhu 80 derajat, juga pasti akan matang lah ya, akan mendidih. Itulah hukum dari ilmu pengetahuan alam, hukum fisika atau reaksi kimia. Pasti akan di daerah manapun pasti mereka hukumnya pasti konstan lah ya. Sedangkan ilmu pengetahuan budaya tidak seperti itu. Ketika ada masyarakat yang ditekan, ada masyarakat yang termarginalkan, ada kelompok orang-orang terpinggirkan yang dipinggirkan, belum tentu mereka melakukan perlawanan atau revolusi. Itulah menariknya ilmu pengetahuan budaya, menyangkut tentang bagaimana suatu relasi itu bisa dimaknai dalam pandangan sejarah maupun dalam pandangan yang menyangkut relasi antar kelompok gitu ya. Selanjutnya ada segitiga kebudayaan yang paling mendalam itu kayak isinya yang muncul di permukaan itu adalah teks, artefak dan tingkah laku, dan yang paling mendasar terkandung di dalamnya itu adalah maknanya, simbolnya apa, filosofinya apa, dan sejarahnya apa ya. Jadi ilmu budaya tidak terlepas dari kajian tentang interpretasi atau penalaran
terkait dengan makna-makna dan juga simbol-simbol yang ada di sekitar kita. Nah, inilah inti dari kebudayaan. Yang pertama itu adalah asumsi dasar atau mentality. Yang kedua yaitu norma. Ini setengah nampak. Dan yang ketiga yang melingkupi itu adalah teks atau artefak. Ini hal yang nyata dan konkret yang bisa diindrai, bisa disaksikan, bisa diamati. Tapi yang paling mendalam itu adalah mentality. Nah, ada 7 unsur perilaku yang menyangkut melingkupi aspek dalam kebudayaan. Yang pertama itu organisasi sosial. Organisasi sosial itu merupakan salah satu perwujudan kebudayaan dalam bentuk sosial. Yang kedua itu adalah sistem pengetahuan yang merupakan ciri bahwa masyarakat berkebudayaan itu menganut dan juga memiliki intelektualitas dalam mengembangkan, memelihara, dan juga mempertahankan kebudayaannya. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi dilahirkan sebagai bentuk adaptasi. Ada sistem mata pencarian, cara mereka juga untuk survive, bertahan hidup. Mereka hidup dengan mata pencarian. Selanjutnya ada kesenian, itu bentuk penyaluran energi, penyaluran persepsi estetika, penyaluran chip perasaan yang estetik dalam dirinya. Religi itu berhubungan sama religio masyarakat, menyangkut tentang kepercayaan dan persepsi masyarakat. Dan bahasa itu berkaitan dengan bagaimana ideologi itu bisa tersampaikan melalui komunikasi. Nah, inilah roles kebudayaan. Manusia secara individu memiliki kognisi, yaitu pemikiran, memiliki kehendak atau kemauan, connection, dan juga memiliki emosional atau perasaan. Emosional itu tersalurkan melalui bahasa, eh, secara verbal, dan dalam bentuk non verbal, dalam bentuk tanda atau sistem tanda yang lain, dan juga dalam bentuk kinestetis gerakan. Nah, dalam gerakan-gerakan kinestetis, biasanya dalam konteks tertentu, itu juga bisa bermakna kebudayaan tergantung konteksnya. Contoh, mengedipkan mata itu merupakan fenomena biologis, fenomena jasmani atau fenomena kinestetis yang biasa kalau kita mengedipkan mata. Tetapi dalam situasi tertentu, kalau macam kita nongkrong, saya mengedipkan mata ke Bella dan Bella juga membalas mata, mengedipkan mata ke saya, itulah fenomena adanya interaksi, adanya kontak dalam bentuk kinestetis. Nah, itulah dimaknai sebagai sebuah bentuk simbol, ya, sama dengan gerakan ibadah dalam bentuk ritual. Kalau orang sholat itu dalam pandangan orang lain mungkin itu adalah gerakan kinestetis, berdiri, ruku, dan lain-lain. Tetapi dalam bentuk pemaknaan kebudayaan, dalam bentuk pemaknaan religius, itu merupakan gerakan simbolik, aktivitas simbolik lah ya, seperti itu. Nah, ini bentar, mohon maaf. Ini pengejauhan tahan kebudayaan kayak kalau nggak salah. Jadi aktivitas psikis kita sebagai manusia tersampaikan melalui ekspresi baik secara verbal, non-verbal, dan kinestetis. Verbal dalam bentuk tuturan, non-verbal dalam bentuk gambar, warna, dan bunyi, dan juga aktivitas. Dan itulah pengekspresian di dalam diri kita, karena ketiga hal ini, kognisi, connection, dan emosional, itulah yang membentuk kebudayaan itu tumbuh. Nah, setelah budaya itu tumbuh, kita hidup di masyarakat Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia ini di dalam dirinya juga memiliki kemajemukan. Satu individu, satu pribadi, satu person pasti memiliki latar belakang. Saya sebagai orang Indonesia, secara agama Muslim, secara suku-suku Bugis, dan secara tempat tinggal saya masyarakat urban. Begitu juga kawan-kawan dari peserta yang hadir pada malam hari ini pasti akan mengidentifikasi dirinya di dalam kelima objek ini. Pasti kita dipertemukan secara kesukuan, secara keagamaan boleh insya Allah insya Allah dominan lah ya, sebagai beragama Muslim.
Budaya tempatan, ini budaya kita, tempatan kita berbeda-beda. Ada yang merantau, ada yang menetap di Sulawesi Selatan. Dan budaya nasional. Apa contoh budaya nasional itu? Contohnya itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, Konstitusi, keadaan politik suatu masyarakat. Apa budaya internasional? Salah satunya adalah sepak bola. Ini adalah olahraga tetapi sudah bertransformasi menjadi budaya internasional. Ada juga hak asasi manusia, bahkan mohon maaf, eskalasi perang yang terjadi, bahkan perang ekonomi itu juga bagian dari budaya internasional. Bagaimana ideologi itu mengkonstruksi suatu masyarakat secara luas dalam survive dan dalam melakukan suatu hegemoni. Selanjutnya budaya tempatan ini kita tinggal di lingkungan seperti apa? Apakah di kota, di desa, atau di daerah-daerah yang pesisir ataukah daerah pegunungan? Kesukuan ini apakah kita dari suku mana, dan budaya keagamaan itu budaya spiritual, ya, seperti Idul Adha dan lain-lain. Nah, kita sebagai orang timur, Indonesia Timur, beberapa ciri khas kita yang bisa diidentifikasi sebagai suatu kekhasan atau karakteristik dasar kita itu adalah, pertama, basic kebudayaan kita itu maritim. Maritim hadir karena ditopang oleh aktivitas agraris. Yang kedua yaitu adalah tingkat perbedaan bahasa dan dialeknya yang tinggi. Satu suku banyak dialek, satu rumpun bahasa banyak dialek. Selanjutnya masyarakat adat terbilang banyak, ya. Masyarakat adat yang membina adat itu terbilang banyak. Pengetahuan tradisionalnya juga masih sangat terjaga, masih sangat kompleks. Di sini daerah percampuran ras Austronesia dan Melanesia dan juga beberapa kepercayaan tradisional yang bersifat panteis yang masih hidup dalam masyarakat. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sekiranya materi saya pada malam hari ini akan menjadi dasar kita untuk memaknai dan memberikan ada gambaran, ada suatu gagasan yang bisa kita raih sebagai suatu wacana yang akan menjadi titik tolak kita untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekaitan dengan kebudayaan yang akan dibawakan oleh pemateri-pemateri selanjutnya, ya. Jadi ilmu budaya itu penting karena itu ada di benak kita, ya, selama kita masih berpikir, selama kita masih memiliki gagasan, selama kita masih memiliki suatu dorongan atau kehendak yang menciptakan sesuatu, berkarya, bersosialisasi, itulah kebudayaan, ya. Tadi yang saya simpulkan bahwa ilmu budaya itu bersifat merumuskan, ya. Kalau ilmu pengetahuan alam itu bersifat menjelaskan, enklaren, menjelaskan hukum-hukum alam. Itu sifatnya konstan, tidak labil seperti kebudayaan. Ketika kita memasak air pasti mendidih. Tetapi dalam kebudayaan, kalau ada masyarakat yang ditekan, belum tentu dia melakukan evolusi dan perlawanan. Nah, kalau kita mengkaitkan dengan apa perbedaan ilmu pengetahuan budaya dengan ilmu pengetahuan sosial, ruang lingkup ilmu pengetahuan budaya secara umum itu adalah mulai dari ide, makna. Kalau orang Bugis mulai dari pangaderengnya. Pangadereng itu lahir dari benak mereka. Benak untuk mewujudkan dalam diri mereka itu menjadi manusia Bugis Makassar yang ideal, yang di dalam dirinya itu tertanam, terpola, dan terinternalisasi nilai-nilai berdasarkan papaseng lah, ya, ada papaseng. Ketika itu ada dalam dirinya, ada dalam benaknya, terwujudkan dalam sistem tindakan, itu kita bisa baca yang disebut dengan sopan santun, tata kerama, atau mapatabe. Lalu dalam bentuk penciptaan benda-benda seperti pakaian adat yang merupakan visualisasi atau representasi dari fungsi siri itu, ya. Jadi dalam diri gua nih ada siri, gua malu nih. Nah, salah satu mewujudkan siri itu adalah mapatetos siri atau apa yang tes siri dalam bentuk etos kerja, menjaga siri, menjaga harga diri. Itu masih belum nampak.
nampaknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pakaian. Orang menciptakan pakaian yang sopan sebagai bentuk langkah mitigasi kita agar nilai diri kita ini tidak tercemar atau tidak dinilai oleh orang lain. Ya, sekira seperti itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya membuka Sekolah Lontara pada malam hari ini. Semoga kiranya bisa memberikan pandangan, wawasan, pengetahuan didaktis kepada kawan-kawan untuk bisa me- untuk bisa dijadikan sebagai landasan awal well konsum atau standing naratif untuk bisa menjangkau kajian-kajian yang akan lebih jauh lagi. Sekira seperti itu. Selama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Abdi Mahesa telah menyampaikan pandangan-pandangannya terkait eh, budaya yang mana ini tentu saja akan menjadi stimulus bagi kita semua untuk nanti lebih jauh untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan juga pasti pada pertemuan yang akan datang akan lebih fokus lagi ke lontra itu sendiri. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam hari ini, mungkin dari seluruh peserta, tabe dari seluruh peserta mungkin ada yang ingin mengajukan suatu pertanyaan. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bisa raise hand nanti akan di atau bisa di lewat chat juga, silahkan. Izin izin Kak, izin Kabdi ini ada pertanyaan kebetulan di chat. Nah, mungkin izin saya bacakan terlebih dahulu sebelum nanti kita ke yang mau bertanya secara langsung. Untuk membuka salah satu pertanyaan ini disampaikan oleh Haryana Kansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung karena lagi di perjalanan, jadi ingin bertanya, dalam budaya bahasa Bugis banyak perbedaan kata tetapi memiliki arti yang sama. Semisal pintu, ada yang bilang babang dan ada Bugis bilang tange. Apakah memang sudah ada kata yang ditentukan atau seperti apa? Nah, mungkin itu untuk membuka pertanyaan awal Kabdi. Terima kasih ya. Ini pertanyaan yang bagus. Inilah yang disebut dengan istilah dialek ya. Di daerah pesisir timur menyebut dengan istilah tange. Di beberapa wilayah menyebut dengan istilah sumpang. Di beberapa wilayah juga menyebut dengan babang ya. Nah, inilah yang menjadi keanekaragaman dari bahasa kita yang perlu kita identifikasi. Babang itu juga boleh bermakna sebagai muara ya. Dan juga boleh juga bermakna sumpang itu juga sebagai muara ya. Sumpang Minanga, Baba Minanga ya, Baba Minanga. Artinya pintu. Inilah tadi ini adalah dialek. Tetapi tange itu biasanya itu berkonotasi adalah berada di rumah. Kalau sumpang itu belum tentu berada dalam struktur ruang. Biasanya mereka dalam bentuk halaman atau dalam bentuk ruang dalam bentuk area ya yang tidak memiliki struktur bangunan. Begitu juga dengan tadi istilah babang atau tumpang ya. Kalau tangga itu pasti berkonotasi suatu eh, suatu bagian dalam rumah yang memiliki pintu dan memiliki jendela pintu ya. Ya.
Di dalam Lagaligo ada itu. Tapi saya lihat di dalam Lagaligo, tangga itu pintu. Sumpang itu adalah muara, ya. Dari sumpang minanga pangadere cokkongenna. Di dalam muara sungai tempat mereka berlabuh, ya. Jadi ini dari Sumpang, Riwala-wala Sumpang Minanga di dalam gelanggang yang berada di muara sungai, ya, sebagai akses utama untuk menjangkau wilayah pedalaman. Jadi Tangga itu struktur ruang, Sumpang dan Babang itu boleh jadi lebih dominan ke area atau kawasan, ya. Sekira seperti itu. Saya akan membaca lagi, ya. Saya ambil alih moderator. Tapi eh, apa perbedaan antara suku Bugis dan Makassar? Ya, ini bisa dialihkan di pertanyaan yang lain, tapi pertanyaannya bagus. Yang membedakan, yang membedakan Bugis dan Makassar itu, yang diidentifikasi sebagai sebuah suku itu adalah bahasanya. Tetapi dalam bentuk ideal ide-ide mereka sama dengan kita. Apa tadi yang saya sampaikan? Yang menjadi inti dari kebudayaan itu adalah mentalitas yang melahirkan ide dan gagasan. Mentalitas kita sama Makassar itu sama. Pertama, memiliki nyali yang besar. Yang kedua, ini memiliki perasaan yang sangat sensitif. Yang ketiga ini adalah memiliki semangat sosial yang tinggi. Nah, mentalitas kita sama. Yang itulah disebut dengan sirina pace. Norma kita juga sama. Yang membedakan itu adalah bahasanya yang berbeda. Bahasanya yang berbeda. Tetapi secara mentalitas kita sama. Dalam konteks sejarah, Bugis itu adalah area yang berada di Bone dan Sopeng. Dan ketika orang-orang Belanda menamakan dirinya, menyebut daerah Bone dan Sopeng, pasti mereka menyebut Bugis. Tetapi itu tidak berlaku di tanah rantau. Ketika orang-orang Makassar berada di daerah Sumatera dan Semenanjung Malaysia atau bahkan di Pontianak, orang Makassar akan mengidentifikasi dirinya sebagai orang Bugis. Bugis mana? Saya Bugis Jenek Ponto. Bugis mana? Saya Bugis Takala. Itu berbeda lagi kalau di Jawa. Di Jawa itu orang-orang Bugis akan mengidentifikasi dirinya sebagai orang Makassar. Kamu orang Makassar mana? Saya orang Makassar Endrekang. Ya, karena Bugis dan Makassar ini adalah satu jiwa yang terhimpun di dalam dua rumpun bahasa. Satu mentalitas yang tinggal dalam dua bahasa. Penerjemahannya sama, interpretasinya sama, persepsinya sama, dan juga pandangannya sama. Kira-kira seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya, ini mohon maaf, kajiannya ini sangat meluas, ya. Saya hanya fokus kepada ilmu budaya dasar secara teori. Tetapi ini saya lihat ada Songkor Chat. Ini bisa dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya karena kami sudah menyiapkan kurikulum yang menyangkut tentang itu. Tapi saya akan menjawab sebagai bentuk bagian dari diskusi kita pada malam hari ini. Ya, tentang Songkor Reca. Ya, Songkor Reca ini dulu dipakai di bangsawan dulu dan sekarang dipakai oleh orang sembarangan. Ya, inilah dari tadi karakteristik dari kebudayaan. Dia selalu dinamis. Dulu Songkor Reca dimaknai sebagai penanda status sosial. Sekarang Songkor Reca dimaknai sebagai penanda status ekonomi. Karena hanya orang-orang berduitlah yang bisa memiliki, mengakses, memiliki, membeli Songkor Reca itu. Dulu orang dulu kebudayaan hadir memberikan batasan yang ketat. Sekarang budaya hadir dikonstruksi dalam pasar, dikonstruksi dengan media sehingga budaya yang dulunya memiliki makna yang sangat teratur, sekarang bermakna menjadi lebih propan, menjadi lebih universal, menjadi lebih egaliter.
sehingga siapapun bisa memiliki itu. Ini normal di dalam teori kebudayaan, di dalam model kebudayaan ini merupakan suatu hal yang normal karena dia akan bertransformasi. Oke? Berumbu tokas. Selanjutnya, eh ya ini yang penting ini dari saudara Ashar Husnan lah ya. Sekolah Lontara ini merupakan benteng terakhir yang akan menjaga bahasa kita. Tapi sebelum kita bisa membaca Lontara, kita harus dulu menguasai bahasa Bugis atau bahasa Makassar sebagai jalan untuk menjangkau bahasa daerah. Mohon maaf Kak ya, ini pertanyaannya luar biasa seru-seru semua. Tetapi jujur, ini di luar dari pembahasan kita pada malam hari ini. Tapi saya akan menjawab yang lebih kuat ini dari Andi Anan Saputra bahwa kebudayaan itu tidak berawal. Saya malah berpikir bahwa kebudayaan berawal dari ide, tapi materi tetap ada kondisi geografis lahirnya ide. Ya, betul sekali. Ide lahir sebagai cara orang untuk beradaptasi. Ide lahir eh, sebagai bentuk mereka memberikan respon terhadap lingkungannya. Ide lahir secara naluri sebagai cara mereka untuk survive. Dan ide itu tersalurkan melalui gerakan atau aktivitas. Aktivitasnya dalam bentuk kemasyarakat, dalam bentuk interaksi sosial, dan menciptakan benda sebagai alat atau properti yang akan mempermudah yang awalnya memiliki fungsi secara mekanis atau secara teknis untuk membantu aktivitas kehidupannya, kemudian bertransformasi menjadi alat untuk unjuk gengsi, ya. Jadi mereka selalu maknanya selalu berubah, selalu bertransformasi. Yang awalnya memiliki fungsi teknis, songkorca fungsi teknis, yang kedua fungsi kesopanan, yang ketiga fungsi status sosial, berkembang lagi menjadi fungsi penanda ekonomi. Bahkan sekarang berkembang lagi fungsi sebagai penanda fashion. Bahkan berkembang lagi sebagai fungsi penanda identitas dipakai oleh orang-orang rantau. Jadi mereka selalu setiap zaman budaya itu selalu hadir untuk memberikan makna. Bahkan kita menerjemahkan dengan makna hadir. Ya. Jadi hadir dalam suatu masyarakat, lahirlah ide dan gagasan. Gagasan itulah yang akan melahirkan suatu dorongan, kehendak, apakah untuk berinteraksi atau menciptakan suatu karya yang memiliki karya atau benda yang memiliki manfaat baik secara teknis maupun secara prestis gitu ya. Saya kira seperti itu. Nah, ini juga Lagaligo ini mohon maaf nanti akan dibahas di sesi selanjutnya, tetapi saya mengucapkan terima kasih. Ini sejarah saya lihat ya. Saya mohon maaf, semoga pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang sesuai pada tema. Saya mau menjawab Muhammad Maheswara, budaya cerminan nilai dan cara sejauh mana budaya ini mampu menjembatani. Ya, inilah kearifan lokal. Inilah yang disebut dengan kearifan. Ya, kearifan itu adalah perkawinan antara identitas masa lampau dan juga inovasi dalam masa depan. Kita tidak dituntut untuk menjadi orang konservatif, orang primordial, dan orang fanatik. Dalam istilah antropologi disebut dengan ahistoris atau pramodern atau pramodern lah ya, disebut dengan pramodern. Eh, Justru kita dituntut untuk menjadi manusia yang faktual, di mana budaya hadir, disitulah kita harus pintar membaca. Apalagi di taman pos Pangandaran, ya gue pakai istilah pos Pangandaran supaya lebih terkesan akademis, terkesan seksi lah ya. Di era pos Pangandaran ini juga mendorong kita untuk bagaimana budaya kita bisa hidup, bisa bertahan dengan cara apa? Dimulai dari yang saya sampaikan dari awal, dari ide-ide gagasan kita yang melahirkan aktivitas-aktivitas sosial kita, yang di dalam aktivitas-aktivitas sosial itu dimaknai nilai-nilai filosofis dan juga nilai-nilai kognisi di dalamnya. Tapi saya lihat sekarang aktivitas seni ini hanya, mohon maaf ya, hanya sebagai aktivitas penanda identitas. Tidak ada saya lihat
pemaknaan simbolik atau pemaknaan filosofis dari aktivitas yang dilakukan. Ya. Nah, di dalam Lagaligo mengajarkan kita ajaran-ajaran yang disuruh untuk faktual, terbuka, dan juga adaptif terhadap perubahan dan kondisi. Yang dimana Lagaligo suka belajar. Dia waktu berlayar ke suatu wilayah yang bernama Samang, berlayar ke Maluku, dia belajar di sana. Ya. Jadi dalam Lagaligo, pelayaran atau perjalanan yang dilakukan Saweri Gading bukan hanya perjalanan politik, bukan hanya perjalanan karena cinta, tetapi juga perjalanan untuk pengetahuan, ya, pengetahuan. Jadi mereka melakukan itu sebagai jalan untuk mempelajari dan juga mengenal mengenal aktivitas kebudayaan studi banding lah ya. Waktu dia mengelilingi negeri, istilah dalam teksnya palele winru tanga pangara, dia mempelajari tata pemerintahan dan juga aktivitas masyarakat yang ada di sana, kemudian diterapkan dan dijadikan suatu model pembelajaran. Jadi dalam Lagaligo juga menyuruh kita untuk bisa belajar, baik belajar dari berbagai tempat maupun belajar dari berbagai waktu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini pertanyaannya cukup panjang lah ya. Saya akan menyeleksi. Saya akan menyeleksi. Tadi tuh lebih lama bicara. Kita nggak bisa bicaranya. Ya, terima kasih. Ini dari Zulkifli Bone ya, dalam kacamata fenomenologis dan hermeneutik kita memahami kebudayaan itu tentu bukan dengan menggunakan kacamata yang lebih monoton lah ya, kacamata yang lebih monoton, tetapi lebih pada menempatkan kebudayaan itu sebagai paradigma berpikir, sebagai jalan untuk menemukan suatu ketenangan, sebagai jalan untuk mempelopori dan mengakses pendidikan lah ya, mengakses kearifan lokal. Jadi ada papaseng Bugis itu yang mengatakan bahwa selu kari ale kabo kupu sanawa-nawa ati malolongan. Ya. Saya tenggelam di dalam lautan kebingungan dan kebimbangan, tetapi hati selalu menemukan jalan untuk menemukan dan merekonstruksi sebuah solusi. Itu. Jadi teman-teman semua yang saya banggakan, peserta yang hadir pada malam hari ini, saya pikir bahwa kebudayaan itu akan selalu berkembang. Tapi kalau ada yang mati, berarti kita dituntut untuk mempelajari lagi, tetapi bukan untuk melanjutkan, tapi mentransformasi nilainya sebagai nilai yang bisa diterima dalam konteks sekarang. Nah, dari Daulat Samalangi, dinamisme yang sekarang yang cenderung melenceng. Ya, saya pikir bahwa saya sepakat bahwa di dalam era yang mutakhir di zaman yang modern ini rata-rata orang ingin mencari pengakuan karena tidak memiliki keakuan dalam dirinya sehingga dia terjerumus, terjebak dan terbawa arus dari dinamisme yang terjadi yang direkonstruksi oleh pasar, dieksploitasi dengan ideologi dan juga terlibat dalam aktivitas politik sehingga itu membuat mereka menjauh dari ajaran-ajaran. Sedangkan orang Bugis Makassar kita ini mewariskan kita suatu lokal indigenous yang disebut dengan Papaseng, yang dimana Papaseng itu merupakan salah satu warisan intelektual yang menjadi prinsip dalam diri kita lah ya. Ya, untuk berbicara tentang terima kasih Asrul Sinja ini cukup menarik juga pertanyaannya lah ya tentang adanya bentrok persepsi antara agama dan budaya. Ini juga menarik untuk dibahas, tapi saya melihat bahwa budaya konsepsi agama masyarakat tradisional itu menganut paham yang bersifat panteis bahwa alam dan sekitarnya itu merupakan pancaran dari Tuhan.
Di dalam kepercayaan orang Bugis terkait dengan Lagaligo, penciptaan bumi itu juga merupakan pancaran dari kekuasaan Tepalan Roe. Dia menurunkan putranya yang bernama Batara Guru untuk melanjutkan penciptaan alam-alam secara lebih lanjut. Dia membawa Tele Araso, Siri Ataka, Tale Timpere, Weno Cacubana, beberapa bahan-bahan lain yang dihamburkan untuk menciptakan gunung dan juga menciptakan bentang alam bahkan tumbuh-tumbuhan. Nah, setelah Islam masuk melalui pintu-pintu, melalui jalan-jalan yang lebih persuasif. Nah, melalui jalan-jalan yang sangat persuasif. Dia tidak menanggalkan pandangan-pandangan orang dulu terkait dengan adanya konsep transendental. Dia tidak menyampingkan pandangan imanensi terhadap konsepsi Tuhan yang Maha Esa. Tetapi dia menekankan, ajaran Islam menekankan bahwa alam ini merupakan suatu realitas yang dikendalikan oleh Tuhan. Jadi kita ini imanen dengan Tuhan dan peristiwa-peristiwa yang ada dalam Lagaligo merupakan bentuk gambaran Hiropani atas Hiropani dan Kratopani atas suatu entitas yang tunggal yang atas kuasanya memberikan pancaran melalui eh, keajaiban atau mukjizat-mukjizatnya. Sekira seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir sebelum ditutup ya, karena saya lihat agak meluas. Tapi saya senang dan saya sangat bangga karena malam hari ini antusiasme ya, antusiasme dan juga partisipasi dan animo dari kawan-kawan ini, peserta ini cukup besar sehingga saya tidak bisa menampung lagi, saya nggak bisa memilih menyeleksi pertanyaan manakah yang harus saya jawab karena eh, sangat meluas pertanyaannya ya, Kak, terkait dengan materi saya yang berupa teori budaya dasar tetapi dikaitkan dengan yang lain. Tapi ini menurut saya suatu hal yang sehat karena berisi tentang keresahan dan juga pertanyaan yang selama ini dimiliki dan dialami oleh masyarakat atau peserta terkait dengan budaya. Saya ingin menjawab pertanyaan terakhir, saya akan memilih tentang Wampanai saya kurang ini ya, saya kurang update nanti aja. Tapi persoalan akar budaya. Oh, ini dari Mempawai ini. Saya akan bawa balas Andes ya. Ya, ini bagus ini. Ini waktu kedatangan Opude Menambun di Pontianak, menikah sama Putri Camandini. Putri Camandini ini kan adalah anak dari Sultan Abdurrahman Al-Qadri, pendiri pendiri dari apa? Semoga saya nggak salah ya. Ada hubungan dengan Sultan Abdurrahman Al-Qadri, pendiri kota Pontianak yang diinisiasi oleh Opude Menambung pada waktu diaspora mereka di Semenanjung bersama Dencela dan Demparani. Ini ritual robo-robo yang dilaksanakan di Kalimantan Barat ini merupakan gambaran adanya akulturasi, adanya suatu perjumpaan kebudayaan yang utuh, yang simbolis utamanya adalah perayaan dan sukacita. Nah, perayaan dan sukacita ini merupakan momentum bersejarah yang selalu diulang-ulang untuk memperingati kedatangan Opude Menambung di Pontianak, membantu Pangeran Jayanegara dari kerajaan, kalau nggak salah dari kerajaan Landak, untuk untuk melawan penjajah yang ada di sana ya. Jadi dari kerajaan Landak ini dibantu oleh Opude Menabun, bagaimana dia bisa mengendalikan sehingga kerajaan Landak ini termasuk juga Sambas eh, tidak diekspansi oleh pasukan dari Hindia Belanda. Dan mereka merayakan itu dalam bentuk ritual robo-robo. Tapi kita nggak mengatakan, kita nggak perlu mematenkan, memiripkan, memaksakan mirip dengan kebudayaan Bugis. Badik yang ada di Bugis, pemaknaan orang Bugis terhadap eh, tari Pak Dupa pasti beda dengan yang ada di Pontianak dan di Malaysia. Pasti beda. Karena budaya hadir, karena pemaknaan masyarakat. Walaupun mirip, walaupun dia tiru-meniru, tapi masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terhadap tarian itu. Makanya ritual robo-robo itu adalah
tradisi akulturasi yang dibina di masyarakat rantau dengan pemaknaannya sendiri, dengan obsesinya sendiri, dengan tujuannya sendiri untuk memperingati suatu kejadian yang luar biasa dalam perjalanan sejarah mereka. Mungkin saya kira seperti itu. Saya serahkan kembali ke moderator untuk menutup. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya sangat senang bisa membuka Sekolah Lontara pada malam hari ini dengan materi dasar-dasar kebudayaan. Semoga kiranya ada menjadi bekal yang akan menjadi panduan kita untuk materi di minggu depan yang akan dibawakan oleh pemateri-pemateri yang tidak kalah hebat. Saya hanya sebagai fasilitator, sebagai pelajar lah, pelajar yang akan mengantarkan kita semua ke materi yang lebih luas lagi. Sekian, selamat kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Abdi atas tadi beberapa yang disampaikan. Nah, mohon maaf sebelumnya kepada seluruh peserta TABE Adampeng Maraja, bahwasanya karena tadi memang tidak disangka dan tidak diduga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang yang muncul di kolom chat. Makanya tadi dari Kak Abdi langsung mengambil alih dan mohon maaf untuk para peserta yang sekiranya tadi sebenarnya ingin bertanya secara langsung sudah raise hand, akan tetapi tadi karena pertanyaan yang membludak di kolom chat makanya tidak semuanya bisa tersampaikan dan juga terjawab dengan baik. Akan tetapi tentu masih ada di sisinya yang ada bicara pertanyaan-tanya teman bisa ditanyakan di selanjutnya dan juga mohon diperhatikan terkait eh, tema yang dibahas dalam setiap sesi karena dalam setiap sesi pemateri akan ada materi-materi terkhusus sehingga mohon perhatikan kepada peserta untuk menyesuaikan pertanyaannya sesuai dengan materi yang disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk terkait mekanisme dalam sesi-sesi selanjutnya. Nah, jadi ini izin nanti di bulan Juli di hari Jumat akan ada materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Halilintar Latif, guru besar UNM. Nah, kemudian ada Ibu Basia juga di tanggal 18 dan juga di 2 Agustus. Jadi mohon kiranya diperhatikan teman-teman update di grupnya juga di Zoom di grup peserta. Di situ akan insya Allah akan kami terus update terkait materi-materinya. Dan sekali lagi mohon maaf kepada peserta terkait tadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sekiranya belum terjawab dalam kesempatan kali ini mungkin akan kita eh, bisa diskusikan di eh, kelas selanjutnya. Jadi mungkin sebelum sebelum kami tutup, jadi eh, dari kami izin menyampaikan beberapa peraturan terkait sekolah Lontra ini. Bentar, bentar. Sebentar. Nah, jadi izin eh, eh, teman-teman sekalian, para peserta Zoom, sebelum kita tutup, sebelum kita tutup, yang pertama ada beberapa aturan yang mungkin kami sampaikan kepada para peserta Zoom agar kiranya dapat kami dan nanti akan kami share ke grup
panitia. Yang mana ada persiapan sebelum kelas, yang mana pastikan aplikasi Zoom-nya, kemudian nama asli. Nah, kemudian di sini juga kelas atau grup pada display name. Nah, itu sudah ada contohnya. Kemudian dipersiapkan alat tulis, buku catatan, juga materi-materi yang sekiranya nanti memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas. Kemudian pas koneksi internet, perangkat stabil. Nah, kemudian selama kelas berlangsung, join kelas minimal 5 menit sebelum mulai. eh, di kemudian atau kecuali ada alasan teknis atau ada hal yang tidak bisa menghidupkan kamera. Kemudian mikrofon dalam kondisi mute, tidak berbicara. Kemudian ketika ada kesempatan untuk berinteraksi dengan pemateri, diharapkan menggunakan bahasa yang sopan, dan juga juga diharapkan untuk menggunakan bahasa yang sopan untuk bertanya dan berinteraksi dalam kolom chat. Nah, kemudian diharapkan juga untuk fokus saat kelas berlangsung. Kemudian etika dalam komunikasi dilarang mengganggu jalannya kelas atau spam chat. Kemudian untuk fitur raise hand-nya tolong digunakan. Nah, kemudian mau komunikasi dan untuk segala bentuk informasi kami sampaikan, untuk segala bentuk info itu akan kami sampaikan lewat grup WA. Jadi seluruh peserta ataukah mungkin dari sana kerabat atau keluarga yang ada pertanyaan boleh langsung ke kontak person, ataukah mungkin eh, silahkan memantau di grup WA untuk terkait penyampaian-penyampaian. Nah, kemudian ini mungkin tadi eh, secara singkat peraturan yang mungkin sekiranya eh, peserta mohon diperhatikan. Nah, dan juga mungkin izin kepada para peserta sekalian, ada Bang Meraja, Tabe. Nah, ini dari tim Sekolah Lontara, bagaimana kami membuka ruang kontribusi kepada para peserta yang hadir pada malam hari ini dan juga yang mungkin belum sempat hadir, agar kiranya kita eh, saling berbagi. Nah, makanya kami menyediakan ruang kontribusi untuk eh, para peserta sekalian. Nah, jadi mungkin itu cukup sekian penyampaian singkat terkait peraturan-peraturan untuk lebih mengefisienkan waktu, mungkin eh, menutup sesi kita pada malam hari ini. Mohon kiranya untuk semuanya, mohon untuk semuanya sekiranya untuk open kamera dulu, kita foto bareng, kita sesi dokumentasi dulu. Mohon kiranya diaktifkan Zoom-nya. Kita sesi dulu bersama Kak Abdi juga. Kita sesi foto bersama. Mohon di sekiranya operator untuk mengambil alih.